Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini dislipidemia. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya, boleh langsung saja hubungi nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Pemirsa, langsung saja kita lanjutkan lagi materinya. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya nih lebih spesifik ke Dr. Sony tadi yang sudah menjelaskan bahwa untuk mengetahui dislipidemia ini harus dengan pemeriksaan keempat kolesterol yang tadi. Misalnya kalau saya dan juga pemirsa di rumah ngecek yang satu cetekan di jari itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Dok? Masih tetap boleh dilakukan kalau untuk pemeriksaan sekadar untuk mengetahui apa begitu, Dok? Kalau di fasilitas kesehatan pertama ya, misalnya kita meriksa di ujung jari gitu kan, atau di daerah acara-acara charity seperti itu fungsinya untuk menentukan jumlah kolesterol total ya. Jadi biasanya kalau memang kolesterol totalnya udah tinggi, yang saya bilang tadi, misalnya lebih dari borderline lah, 239 ke atas, biasanya kita akan menyarankan untuk pemeriksaan LDL-nya, HDL-nya, trigliseridanya seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hanya tahu sekedar kolesterol total, biasanya dokter hanya akan memberikan golongan-golongan spesifik untuk pengobatan. Misalnya contoh golongan statin seperti itu kan. Jadi tidak ada golongan lain yang untuk berfungsi spesifik. Fraksi lipid mana nih yang sebenarnya mengalami gangguan seperti itu. Kalau misalnya kita tahu sudah pemeriksaan darah, oh ternyata yang gangguannya adalah jumlah LDL-nya terlalu tinggi, lebih dari 100 tadi kan, yang lemak jahatnya. Dan juga ternyata dibarengi dengan HDL yang rendah. Nah otomatis pengobatannya akan lebih variatif. Dia akan lebih spesifik ke fraksi lipid mana yang terganggu. Oke, itu baik, fungsinya. Baik, terima kasih, Dok. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi dari Dr. Elsa. Silakan, Dok. Kita lanjut ya. Oke, boleh slide-nya. Jadi kalau tadi Dr. Sony udah membahas tentang penjelasan terminologinya, pengertiannya, sampai ke gejala-gejalanya, aku akan bahas bagaimana sih dokter itu menegakkan diagnosis seseorang itu adalah dislipidemia, gitu ya. Yang pertama sama seperti penyakit biasanya, yaitu dengan anamnesis. Anamnesis ini wawancara medis ya, wawancara medis antara petugas kesehatan dengan pasiennya atau dokter dengan pasiennya, menanyakan keluhan-keluhan. Dan biasanya memang dislipid ini dia keluhannya sudah disampaikan Dr. Sony tadi, ada pegal-pegal di pundak, ada rasa kesemutan dan sebagainya. Itu menandakan lipid atau fraksi lipid, bisa kolesterol total atau jenis yang lainnya itu mengalami abnormal, tidak semestinya seperti itu gitu ya. Baru dari anamnesis juga harus ditanyakan apakah memang ada faktor keturunan seperti sampaikan Dr. Sony, dari genetiknya apakah ada ibunya, ayahnya yang memang punya riwayat kolesterol tinggi atau punya penyakit jantung sebelumnya. Biasanya akan berhubungan hipertensi, DM. Karena kita di Indonesia sendiri itu dia penyakit sudah sangat bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Jadi salah satu dislipid ini juga menjadi faktor resiko untuk menjadi penyakit-penyakit lainnya seperti itu ya. Barulah dilakukan pemeriksaan fisik, tanda vital dan antropometri. Tanda vital maksudnya di sini adalah tekanan darah ya, pengukuran nadi dan lain-lainnya. Terus antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar pinggang ya. Untuk mengetahui apakah pasien ini mungkin karena sebelumnya udah kita bahas obesitas, kita udah tahu tuh yang IMT itu kemarin ya. Jadi apakah dia ini ideal berat badannya sesuai dengan tinggi badannya, apakah overweight, kelebihan berat badan atau obesitas ya. Di sini kita mencari faktor resiko. Seperti disampaikan oleh Dr. Sony, ada faktor resiko mayor, ada faktor resiko minor, seperti itu ya. Barulah kita untuk lebih memastikan lagi ya dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang juga sudah dijelaskan Dr. Sony tadi adalah pemeriksaan darah ya. Jadi mungkin di sini saya mau memberitahu pemirsa TVRI di rumah. Jadi kalau memang sudah ada kira-kira faktor resiko yang sudah disampaikan Dr. Sony, keturunan ada nih dok, kolesterol, terus kayaknya
saya obesitas nih, gendut misalnya ya, terus kok akhir-akhir ini sering pegal-pegal di pundak gitu. Terus apakah boleh nih berobat atau punya faktor risiko tapi tidak ada keluhan, apakah boleh ke puskesmas ya? Jadi di sini saya menginformasikan puskesmas itu bukan cuma untuk berobat saja, tapi juga ada yang namanya promotif, ada preventif. Jadi di puskesmas sangat boleh yang namanya dilakukan pemeriksaan dini atau screening ya, mau tahu nih dok apakah kolesterol saya juga tinggi karena papa saya kolesterolnya tinggi ya, seperti itu. Dilakukan pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan darah. Memang kalau kita di Kota Bengkulu biasanya di puskesmas kita pada umumnya bisanya mencek kolesterol total ya, yang menggunakan cek yang kata Dokter Sony tadi di jari seperti itu ya, kolesterol total, dan normalnya yaitu di bawah 200 seperti itu ya. Kalau memang sudah di atas 200, memang pemeriksaan lanjutannya akan dilakukan perujukan ke vaskes tingkat selanjutnya yaitu rumah sakit ya. Jadi nanti akan dokter usulkan atau berikan rujukan, ibu ini kolesterol totalnya tinggi nih bu, seperti itu. Ada dua opsi, apakah kita mau dengan dibantu obat-obatan dan ibu juga saya sarankan untuk pola hidup sehat seperti itu ya. Terus apakah ibu mau ke tingkat rujukan supaya mendapatkan pemeriksaan penunjang yang lain? Dijelaskan ada LDL, ada HDL, ada trigliserida ya. Ini adalah penegakan diagnosis yang biasanya dilakukan dokter atau tenaga kesehatan di puskesmas seperti itu ya. Oke, next. Lanjut. Jadi pada tahapan pemeriksaan itu boleh dilakukan pemeriksaan dini, misalnya saya ataupun pemirsa di rumah yang ingin mengecek ya dok ya, yang sekiranya merasa ada keturunan atau ada kemungkinan potensial gitulah. Sangat boleh ya. Jadi untuk diketahui pemirsa TVRI di rumah, sebenarnya kami puskesmas itu mempunyai banyak program. Salah satunya adalah program PTM, penyakit tidak menular. Jadi memang ada kewajiban kami petugas untuk kayak mencapai sasaran yang umurnya di atas 18 tahun untuk melakukan screening atau deteksi dini. Nah, ini mungkin yang harus kami berupaya keras tenaga kesehatan untuk menggebor-geborkan, ayo puskesmas, bukan berarti orang yang puskesmas itu sakit semua, tapi orang sehat yang ingin melakukan screening atau deteksi dini sangat dibolehkan. Karena memang ada kewajiban puskesmas untuk deteksi dini itu, ya. Oke, nah setelah dokter itu mendiagnosa atau sudah tegak diagnosanya bahwa memang pasien ini menderita dislipidemia misalnya ya, atau kolesterolnya yang lainnya itu tidak normal ya, range-nya tidak normal, angkanya tidak normal. Apa yang dilakukan? Ada dua, ada dengan non obat-obatan, ada dengan obat-obatan ya. Tidak bosan-bosannya juga kalau non obatan ini kita seputaran dengan gerakan hidup sehat ya, dengan makan, dengan diet, dengan olahraga dan sebagainya. Nah, kalau obat-obatan ini sudah wewenangnya petugas kesehatan, terutama di sini adalah dokter. Karena seperti yang disampaikan Dokter Sony tadi, kalau memang kadar kolesterol totalnya yang tidak normal akan beda jenis obatnya. Kalau HDL-nya atau LDL-nya atau trigliseridanya akan beda jenis pengobatannya. Jadi kalau untuk pengobatan dislipidemia ini ada yang golongan statin, ada yang golongan fibrat seperti itu ya. Jadi akan beda. Jadi mungkin kalau para lansia di puskesmas itu sudah hafal. Kalau kolesterol misalnya statin gitu ya, obatnya sensor statin misalnya. Tetapi di sini saya tekankan tidak semua kolesterol, karena kolesterol lipid itu ada 4 jenisnya dan tidak semuanya itu obatnya statin semua. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati penggunaan obatnya, harus dipastikan dulu kolesterol jenis yang mana yang memang tidak normal dan jenis obatnya pun akan berbeda seperti itu. Itu gimana dok, izin? Kalau misalnya terjadi nih, misalnya ada seorang yang dia sadar bahwa dia kolesterolnya sedang tinggi begitu, dia untuk menanganinya dia membeli obat yang biasa dia beli, ternyata memang kolesterol yang jenis lain yang ada dalam tubuhnya ada juga. Nah, bagaimana jika dia salah obat misalnya dok? Apakah akan berdampak lebih parah lagi atau memang seperti apa dok?
Iya, ini pertanyaan bagus ya Julia. Jadi memang ada memang pasien yang kolesterol totalnya yang tinggi, ternyata trigliseridanya bagus, seperti itu ya. Memang ada keunikan setiap pasien itu kan akan berbeda-beda ya jumlah lipidnya ya. Jadi gimana nih dok kalau semua dia disamakan? Hati-hati. Karena pemberian obat itu ada yang namanya 4T, tepat dosis, tepat merek, seperti ya, tepat nama, seperti itu ya, tepat sasaran, kayak gitu. Jadi kalau memang obat yang kita makan tidak tepat sasarannya, jadi buat apa di tubuh seseorang itu? Malah akan menimbulkan efek samping lainnya, seperti itu. Entah tahu-taunya yang kita minum itu untuk menurunkan HDL misalnya ya, entah yang kita minum itu sebenarnya meningkatkan LDL, padahal kita taunya ini adalah untuk menurunkan kolesterol total, sehingga tidak tercapai, tidak nanti ujung-ujungnya keluhannya tidak akan berkurang, seperti itu. Ya, jadi hati-hati dalam penggunaan obat sekali lagi. Baik dok. Nah dok izin kita akan lanjutkan usai jeda pariwara Oke. berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.